kepada umatmu, sembahlah Allah dan jauhilah Taurut. Taurut itu, yang dikatakan Taurut itu apa? Menyembah selain Allah adalah setan, menyembah setan. Jadi Taurut itu setan. Nah, jadi Tuhan saja menyuruh kau anibudullah, kau sembahlah Allah. Wajtanibu Taurut. Kalau sudah menyembah Allah itu jauhilah setan itu. Ya, jauh. Tapi sekarang bukan menjauhi setan, kebanyakan mencari setan, mendekati setan. Ada mendekati setan ke Gunung Kidul lah, ke Gunung Kawi lah, apalagi ke. Nah itu kalau zaman dulu yang dikatakan Taurut itu bermacam-macam nama. Ada yang bernama Lata, ada yang bernama Huja, ada yang bernama Monot, ada yang bernama Dayan. Nah itu Taurut zaman purbakala dulu. Tapi Taurut sekarang ini ada juga nama-namanya. Ada beri nama Nyi Belorong lah, Nyi Kidul lah. Tak tahu lah Nyi apa lagi lah, tak tahu lah. Nyi kacang lah, Nyi kangkong lah, Nyi genjer lah. Nah, itu kalau Taurut zaman dulu, nah itu ada bernama Lata, bernama Huja, bernama Monot, bernama Dayan. Nah itu. Nah, kalau sekarang banyak juga nama. Ini dicarilah, ada yang mencari Taurut ke gunung, mana lagi ke gua-gua, mana lagi ke hutan-hutan, ke air terjun lah, mencari Monot. Mencari apa? Mencari Taurut. Kalau Monot dulu lain. Itu Monot dulu apa? Dibuatkan kaki, tidak pandai berjalan. Dibuatkan tangan, tidak pandai megang. Ini Taurut zaman dulu. Dibuat mata besar, tidak pandai melihat. Nah, ini yang dikatakan berhala. Sebenarnya berhala zaman dulu. Kalau yang namanya apa? Yang namanya Monot, Dayan, ya, itu bermacam-macam itu, macam-macam nama. Ada bernama Monot, ada bernama Dayan, ada bernama macam-macam lah. Tapi punya tangan tak bisa megang, punya mulut tak bisa ngomong, punya mata tak bisa melihat, punya kaki tak bisa berjalan. Nah, punya mulut tak bisa makan, tapi apa masih dibawaan kue bolu lah, dibawaan jeruk lah, nah itu apakah manusia pintar ke bodoh nih? Kalau memang berhala tuh pandai ngomong, tentu bicara. Kalau begitu manusia ini bodoh-bodoh. Udah tahu bilang, aku punya tak bisa makan, punya mata tak bisa melihat, masih berdatangan. Nah, lebih lagi lah ya. Taurut zaman Nabi Musa ya apa? Nah, Taurut zaman Nabi Musa itu patung sapi. Itu patung sapi itu zaman Nabi Musa itu dianggap Tuhan. Nah inilah. Jadi yang hebat nih Taurut sekarang. Tapi Taurut dulu dia tidak pandai makan tidak pandai makan daging ayam, daging kambing. Tapi
dibuatkan manusia daging ayam, daging kambing. Cobalah berpikir yang wajar. Kalau kita bilang zaman dulu orang itu bodoh, wajarlah, karena belum ada sekolahan. Tapi kalau zaman sekarang nih macam mana? Hah? Ada ke gunung inilah, cari turun. Nah, inilah yang di dalam surah Yasin dikatakan watatahadu min dunillahi alihatan. Nah, banyak manusia mencari Allah yang lain untuk minta pertolongan. Itu di surah Yasin lah ya. Watatahadu apa? Min dunillahi apa ini alihatan. Coba yang hafal dulu sambung. Turhamun. Itu. Jadi zaman sekarang banyak manusia mencari Allah yang lain. Nah, kalau udah mencari bukan Allah itu mencari setan. Itu ada yang mencari setan ke gunung kidul lah, ke laut kidul lah, ke gunung apa lagi? Gunung Kawi lah, apa lagi? Terus banyak gunung Kawi lah, gunung apa lagi? Nah itu gunung berapi lah, nah ya. Nah, kemudian lagi tangkupan perahu lah, tuh. Nah ini turut dicari, turut. Nah itu lah. Jadi yang dikatakan turut itu adalah orang yang menyembah selain Allah itu dikatakan menyembah setan. Coba kalau mau pergi ke gunung ini, pergi ke batu-batu, ke pohon-pohon besar, ditaruh apa di situ? Kadang-kadang di bawahnya ditaruhlah ayam panggang, kasih telur rebus. Coba ditunggu di situ. Mungkin ditunggu 1 bulan pun makanan itu tidak habis, busuk begitu ya. Mungkin habis dimakan semut. Nah, cobalah berpikir. Kalau udah tahu begitu, untuk apa kita melanjutkan kepercayaan seperti itu? Ini berlanjut terus. Wah, payah rezeki. Mungkin aku ngasih telur 10, wah tambah lagi ya sebakul. Tambah sebakul lah tuh, mungkin lebih banyak. Dapat rezeki lagi. Nah, inilah memang hal-hal yang ini kadang-kadang kurang disadari manusia. Sedangkan di dalam Al-Quran sudah dikatakan anik budullah. Kalau kau sudah beriman kepada aku, sudah bersujud kepada aku, apa lagi? Sudahlah. Wajatanibu Taurut, tinggalkan Taurut tuh, tinggalkan setan tuh, takut benar. Nah itu tinggalkanlah. Ngapa? Kalau tadi dibuat ngapa takut? Takut sama siapa? Takut sama setan. Wah. Jadi kalau tidak dibuat, takut sama siapa? Takut sama setan. Apa kata Allah?
Mengapa Allah makanya Allah memerintahkan wajtanibu tagut, tinggalkan tagut. Takut. Sedangkan Tuhan itu sudah bilang, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan dengan diri manusia. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan dengan diri manusia. Udah Tuhan firman. Jadi innamal sultanuhu alal ladzina amanu yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Nah, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan kepada manusia yang bertawakal kepada Allah. Nah, ini sudah Allah memberitahu. Innama sultan alal ladzina amanu yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Setan itu hanya berkuasa kepada manusia yang menyekutukan dia dengan Allah. Jadi setan itu hanya berkuasa kepada manusia yang mempersekutukan dia dengan Allah dan yang menganggap dia itu sama dengan Allah, itu mempersekutukan Tuhan, menganggap sama. Itu jadi setan itu hanya berkuasa kepada manusia-manusia yang mempersekutukan dia dengan Allah. Itu yang bisa berkuasa. Ini perlu diingatkan kepada sesama ikhwan. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan pada diri manusia. Dan setan itu hanya berkuasa kepada diri manusia yang mengangkat dia sebagai pemimpin dan mempersekutukan dia dengan Allah. Itu dia berkuasa. Cuma lagi punya pegang. Setan itu dia ada berkuasa kepada manusia yang bertawakal kepada Allah, yang percaya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada di pikiran kita dan di perasaan kita terganggu, maka kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Jangan takut, jangan timbul ketakutan. Dia berkuasa tuh. Dia takut sama kita tuh memang. Kuatkan keyakinan. Udah Tuhan bilang, setan tuh tidak ada kekuasaan kepada manusia yang percaya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Tidak ada kekuasaan. Kalau ada di pikiran kita dan di perasaan kita terganggu, cepat keluarkan tawakal kita kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Itu apa? Ta'awud kan ada. Ta'awud tu kan ada. Apa ta'awud tu? A'udzubillahi minasyaitan. Itu apa aja? Itu kan ada tu.
Nggak bisa apa ngomong gitu. Kalau udah kita bisa, kalau kita sudah bicara, auzubillahi minasyaitonir rajim, kuatkan tawakal keyakinan kita kepada Allah. Ini auzubillahi minasyaitonir rajim, tapi masih takut. Masih takut. Mana tawakalnya? Ayo kita kecewa, biarin nyebut itu. Dia kalau Tuhan bilang. Apa? Dia enggak, hatinya mah ada yakin, enggak ada tawakal kepada Allah dia bilang. Ya, nah. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan kepada manusia-manusia yang percaya kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Tidak ada kekuasaan. Nah, udah. Jadi kalau ada pikiran kita ini dan perasaan kita terganggu dengan ini, cepat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau udah bicara ini, kuatkan lagi tawakal kita kepada Allah. Allah melindungi aku bersama Allah. Apalagi pengajian kita sudah lalu apa? Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, di situ aku. Berarti Allah tuh beserta kita. Nah, kalau kita sudah mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim, nah kuatkanlah tawakal kita, bukan bertambah takut. Kuatkan tawakal kita, putuskan tawakal kita, keyakinan itu hanya Allah, kepada Allah. Nah, ini hal-hal ini begitu juga. Begitu juga di dalam pengajian hakiki. Yang namanya zat mutlak itu, tulis, yang namanya zat mutlak itu itulah yang disebut zat maha suci. Dan zat maha suci itulah diri Tuhan. Nah, begitu juga kalau pikiran dan perasaan kita terganggu, jajamkan keyakinan kita. Zat maha suci itu di Tuhan. Yakinkan innahu bikulli syai'in muhit, itu di Tuhan. Udah, itu jawab. Kalau pikiran kita atau perasaan kita ada terganggu tentang Tuhan, ya, kuatkan keyakinan kita, jajamkan, ya, innahu bikulli syai'in muhit, itu diri Tuhan. Biasa kan, biasa pikiran terganggu kan, perasaan terganggu.
Dan lari lah. Yakinkan diri Tuhan. Tinggal kita semua apa? Nah, sebutlah tabarakallah, tabarakallah, maha suci Tuhan. Nah, jadi kalau lari itu pandang diri Tuhan. Dan maha suci itu pandang tabarakallah, tabarakallah. Nah, akhirnya kan bersih sendiri. Adapun zat maha suci itu tidak ada dia ada batasnya, dia ada batas pandang. Nah, coba lihat. Ini. Nah, kalian bapak-bapak duduk di sana. Nah, coba mandang dinding yang duduk sini, mandang dinding sana. Mandang dah sana, di sana. Coba ini ada batas dia, nampak tak? Tidak ada batas pandang. Itu pandang kan tuh biru, itu batas pandang. Kalau zat maha suci itu tidak ada batas pandang. Nah, itulah diri Tuhan. Nah. Itu makanya kalau memandang diri Allah itu, kalau kita memandang diri Allah tidak ada batas pandang, tembus menembus. Contoh di lautan, di pantai, ya, orang memandang tubuh ruang ini melengkung, itu menurut pandangan. Coba di laut tuh, di laut, kalau dilihat melengkung nggak? Nah, kalau kita dijongkan lah, kalau kita laut tuh melengkung kan, jadi seolah-olah jatuhnya di Pulau Stinjang. Sekali dikejar ke Pulau Stinjang, gimana jatuhnya, gimana tempat jatuhnya tuh? Sampailah ke Tanjung Dato sana, ntar ketemu melengkung. Yang kita lihat melengkung ini pandangan mata, menurut pandangan. Nah, ya. Kalau zat maha suci itu tidak ada goresnya. Oh, tidak ada goresnya. Tahu enggak gores? Coba bikin gores gunung, misalnya bikin gores gunung di kertasnya, bisa kan? Gunung.
gores burung, misalkan, yang ketiga itu burung, nah, ada gores kan, bikin gores bulan, bisa nggak? Bulan, matahari, ini gores namanya. Nah, sekarang bikinlah gores tubuh Tuhan, gimana? Bikin, tulis di kertas tuh. Enggak, gores gunung, bisa nggak? Gores gunung, gunung itu ada goresnya, bintang ada goresnya, bintang, apalagi burung, burung terbang, ini ada goresnya, laut ada goresnya. Sekarang bikinlah bikin gores diri Tuhan. Itu maka adinul akli, agama ini akal, gunakan akal, berpikir, bicara pun mesti menggunakan akal. Adinul akli, agama ini akal, bicara pun harus mempergunakan akal. Yang dimaksud tidak ada goresnya itu tidak bisa digores-gores, direkayasa dengan goresan. Bisa enggak direkayasa dengan goresan? Tidak bisa. Mana? Tidak bertempat. Enggak ya? Mana? Tidak bertempat. Di mana tempatnya? Di mana berdirinya? Jadi kalau ada gores-gores itu bernama, yang bernama, Allah itu zat bernama, ya. Zat itu bernama, bernama Allah. Nah, kalau yang tidak bernama itu Tuhan. Yang bernama itu ada bendanya yang punya nama. Kalau Tuhan tak bernama, mana bendanya? Allah nama. Tuhan tak bernama. Maka Tuhan itu tidak bisa kita katakan zat. Jangan kau sembah zatku. Jangan kau sembah sifatku, asmaku, apalku. Sembahlah aku. Ini betul. Ini penting ya Allah. Ada nggak? Coba lihat ulama sejuta umat. Siapa tuh? Jainuddin. Ulama sejuta umat. Sekali Jainuddin mati, berjuta-juta umat tak kenal Allah. Kalau ulama sejuta umat berarti berjuta-juta umat kenal Allah. Dan Maha Suci itu rahasia Maha Suci, rahasia manusia. Zat Maha Suci itu rahasia manusia. Karena
di dalamnya ada Nur Muhammad. Jadi nur itulah nyawa hakiki. Muhammad itu nyawa yang ada di sama tengah hati. Jelaslah. Jelaslah. Yang di dalam rahasia ini nyawanya Adam. Kita tahu, coba kita tahu dari sabda Nabi, ana minallahi, ana minallah. Nah, gimana? Ini Muhammad itu kan ada di dalam dan maha suci. Dia berkata, ana minallah, aku dari Allah. Jadi zat maha suci itu dari Allah. Nah, dia di dalam zat maha suci. Nah, kata Muhammad, ana minallah. Jadi berarti aku dari Allah. Jadi zat maha suci itu dari Allah. Nah. Kan dia bilang, dia memberitahu ana minallah. Aku dari Allah. Terus apalagi dia bilang wal mu'minuna minni. Dan aku nyawa sekalian yang bernyawa. Ini udah jelas, Pak. Bukan ngaji payah, bukan ngaji sulit, bukan ngaji bikin bisa rusak otak, enggak. Karena memahami hadis, memahami firman. Coba tadi paham. Itu nyakitkan kepala, nyakitkan urat saraf. Coba Muhammad di dalam zat maha suci, ana minallah, dia bilang, aku dari Allah. Enggak dia aja berdua, enggak. Dia aja berdua. Aku dari Allah. Nah, macam mana kita mau mengenalnya? Yang ketiga ini kan Allah, dia berdua nih, aku dari Allah, kata Muhammad. Nah, ini yang mana? Apa yang di dalam itu yang dari Allah? Atau yang mana Allah itu? Apa yang di dalam itu yang di luar? Ya, Allah ada kan Nur Muhammad di dalam rahasianya. Kata Muhammad, aku dari Allah. Ini kita mengenal Allah, mengenal diri Allah. Ini bukan cerita supaya jadi pegangan kita kuat.
Ibaratnya begini Pak, gimana? Aku dari zat maha suci, ya begitu Pak. Nah, dan semua yang bernyawa itu dari aku, itu mama. Nah, sekarang kita tahu. Jadi udah tahu kan? Isi zat maha suci ini siapa itu? Nah, isi zat maha suci itulah Muhammad. Itulah zat yang berkata-kata dengan Tuhan. Nah, untuk membuktikan jadinya amal, malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Nah, bacalah Yasin 1 kali, Al-Kahfi 2 kali atau 4 kali kalau mampu. Setelah itu baca doa kasah 1 kali. Dengan pengamalan ini siapa ada pandangan rohaninya, dapatlah dia melihat sifat nuraninya. Nah, itulah dia. Jadi siapa punya pandangan rohani ya, kepada sifat nuraninya, itulah dia. Jadi mau melihat nurani itu mesti punya pandangan rohani. Kalau punya pandangan rohani, dapat melihat sifat yang nurani, yang bersifat nurani. Dapat melihat yang bersifat nurani, itulah dia. Jadi siapa bilang tidak bisa memandang? Siapa bilang tidak bisa memandang tubuh rohani? Siapa bilang tidak bisa memandang tubuh nurani? Nah, tadi apa sih? Siapa punya pandangan rohaninya, dapat melihat sifat nuraninya. Nah, itulah dia. Jadi melihat nurani itu bukan pakai pandangan hati lagi, sudah pakai pandangan rohani. Dengan pandangan rohani itu dapatlah dia melihat sifat nuraninya. Itu pun yang dilihat sifat saja, bukan zatnya, sifat saja.
Cuma Rabbul Alamin itu jasadnya Rasulullah. Makanya Rabbul Alamin hanya Tuhan sekalian alam. Itu jasadnya Rasulullah. Enggak? Kalau tidak karena kau Muhammad aku jadikan sekalian alam. Jadi Muhammad itu Rabbul Alamin lah. Ini belajar pintar. Coba kalau tidak karena kau Muhammad tidak aku jadikan sekalian alam. Nah, jadi Muhammad itu Rabbul Alamin lah. Tuhan Rabbul Izzati. Rabbul Izzati itu artinya zat. Udah tahu? Udah. Aku jadikan sekalian alam ini beserta isi-isinya. Ya, karena kau Muhammad. Nah, jadi berarti Rabbul Alamin itu jasadnya Rasulullah. Nah, kan? Jadi Rabbul Alamin itu jasadnya Rasulullah. Berjasadkan Rasulullah. Nah, kita ini alamnya berjasadkan Rasulullah. Rasulullah itu Rasulullah yang dipercaya Allah. Nampak ya Rasulullah itu dipercaya Allah itu nampak. Mana kelihatan yang nampaknya itu mana? Itu sidik, amanah, tabligh, fatona itu udah kelihatan lah yang dipercaya Allah. Itu apa lagi? Sidik. Semuanya benar. Yang disampaikannya benar. Amanah, tidak menyembunyikan yang disampaikan Allah pada umat. Tabligh. Dia betul-betul menyampaikan, mentabligh dengan itu dengan sebenar-benar, tidak dikurang, tidak ditambah. Fatona bijaksana, betul-betul dia bijaksana menempatkan tablighnya itu. Dia tidak mau. Orang bodoh disembal terus supaya tahu. Tambah bodoh bukan tambah pintar. Ini namanya patona. Ini ngomong pun cemarawut. Tak peduli. Level apa. Masih level bakul. Udah diberi bicara level tong drum. Mana mampu? Mana bisa bakul mau hitung drum? Nah, ini namanya Muhammad itu fatona, bijaksana. Adapun nur itu nama dirinya. Nur itu nama dirinya. Coba ya. Nur ilahi artinya nama cahaya Tuhan itu nur. Nur ilahi, jadi cahaya Tuhan itu bernama nur. Nur ilahi. Jadi, itulah Allah. Nur ilahi artinya cahaya Tuhan, cahaya Allah. Nur Muhammad. Jadi berarti Nur itu nama dirinya. Coba
Nur itulah Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Ijati itu Tuhan Maha Suci, Tuhan yang Maha Suci. Rabbul Alamin itu Muhammad, Rasulullah. Rabbul Ijati Tuhan yang Maha Suci. Jadi Muhammad itu berjasadkan Zat Maha Suci tidak? Boleh. Terangkan dulu ini. Jangan kita nerangkan ini lalu ngapirkan orang. Nanti lo terangkan dulu. Jadi apa tadi tuh? Apa tadi? Jadi Muhammad itu bertumbuhkan zat yang suci. Apa? Muhammad itu bertumbuhkan. Jadi Muhammad itu berjasadkan zat yang maha suci. Jasad ya. Jadi Muhammad itu berjasadkan zat yang maha suci. Ya. Diri kita dari Muhammad enggak? Iya. Boleh. Jadi Muhammad berjasadkan apa? Muhammad berjasadkan apa itu? Hah? Kan Maha Suci. Yang Maha Suci. Udah. Kalau tidak mengenal kosong, kafir jasadnya. Baru kita berani ngafirkan. Kita pahamkan dulu masalah Muhammad ini berjasadkan Maha Suci. Ya lo kalau tahu tak kenal, kalau kafir ya nanti lo tadi dijelaskan orang tuh makin bodoh lah. Nah, jadi tadi apa Muhammad itu berjasadkan Zat Maha Suci. Nah, ya. Jadi kalau tidak mengenal jasad Maha Suci atau kosong, kafir jasadnya. Ini. Jadi jasad orang Islam nih. Iya. Kan jasad Muhammad. Kita umat Muhammad. Udah, kalau mengenal kosong jasad Maha Suci ini, zat Maha Suci, Islam jasadnya, Islam rohaninya. Terangkan dulu, amin. Jadi kita kalau mencetuskan kata-kata yang tajam, orang paham. Jangan kita mencetuskan kata-kata yang tajam, orang gabon. Ini namanya nak bikin orang gila. Rasa ngacara kalau membuat orang gila. Udah masuk. Tak mengenal jasad Muhammad, apa? Kafir jasadnya, apa lagi?
kafir rohaninya. Ingat, tamal jasad yang bukan jasad baharu ini, jasad hakiki itu. Kenapa? Kita mengenal ini supaya selamat semua. Supaya ya. Coba tadi, walakon bahasna fi kulli ummatin rasulan, ada kan? Allah datangkan kemahasuciannya. Allah datangkan maha sucinya Allah kepada setiap diri manusia. Nah, ini kita ngaji bawa ke haki, bawa ke makna sebenarnya. Jangan makna tafsirnya, jangan makna tersuratnya. Nah, ya, Allah datangkan, ya, Allah datangkan ke maha suci. Allah datangkan maha sucinya kepada setiap diri manusia. Dan Allah bilang, maha suci Allah itu sudah ada pada diri manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah itu, aku ada di dalam diri kamu itu jadi berarti maha sucinya Allah itu sudah ada pada setiap diri manusia. Akuilah itu tubuh Allah. Akuilah kemahasucian itu rahasia Allah ada pada setiap diri manusia. Ini kita membahas secara hakiki ya. Berarti sudah termasuk kimia itu sada, kimianya agama. Kalau dengan kimia orang cepat paham. Banyak omongnya sangsut. Ini kimia kita bahas secara kimia itu sada, kimianya agama. Cuma diolah secara gimana ya? Walakon bahasna sesungguhnya fi kulli ummatin. Aku datangkan fi kulli ummatin rasulan. Jadi sesungguhnya aku datangkan kepada setiap diri manusia ummati. Rasulan. Jadi rasul itu kemahasucian Allah. Aku datangkan kemahasucian Allah kepada setiap diri manusia. Maka Allah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemahasucianku, kemahasucian Allah sudah ada pada setiap diri manusia. Itu kan. Kalau kita bahas secara kimia tu saada, jelas terang. Kimia tu saada, ini kimianya agama. Bukan H2O, zat air, zat ini, zat itu, ada kimianya. Ini pun ini ilmu kimia ini kimia ini bukan kimia filsafat, bukan. Ini kimia filsafat wahyu. Kalaupun jatuh ke filsafat wahyu, Nabi Muhammad tidak punya filsafat, tapi filsafatnya filsafat wahyu. Kalau filsafatnya sampai cahaya itu apa namanya? Filsafat apa namanya? Ada yang bahas cahaya ya itu ya.
Kalau ini udah didapat wahyu, bukan bisa diulang sebenar-benarnya. Tuh itu. Kalau jasadnya, kalau jasadnya Islam, rohaninya Islam, nah, apabila dia takfur, nah, hilang ke akhirat jasadnya, hilang ke akhirat jasadnya. Inilah yang dikatakan la yaftahu biiznillah la hafirun illallah. Inilah yang dikatakan la yaftahu biiznillah la hafirun illallah. Layap itu apa? Lenyap ya? Lenyap apa? Layap tahu biiznillah. Hah? Layap tahu biiznillah. La hafirun illallah. Artinya lenyap bersama-sama. Lenyap bersama-sama. Ya. Bukan di dalam tanah lenyap, ya, bukan. Ini di rumah, jangan lewat daripada 7 jam cepat tanam. Bukan lenyap di dalam tanah, di tibusnya tada. Ya, artinya jangan lewat 7 jam. Nah, ini jadi kalau sudah apa tadi? Kalau sudah apa? Ya, Islam jasadnya, Islam rohaninya, sebenarnya Islam jasadnya, Islam rohaninya. Kalau dapat hilang jasadnya ke akhirat sana. Ini kan cerita waktu hidup, bukan waktu di dalam tanah, ini enggak. Nah, inilah yang dikatakan la yaftahu biiznillah la hafirun illallah. Lenyap semua. Mudah-mudahan kita semua bisa gitu. Letih ya. Hendak nyampaikan orang mandi kan. Hendak nyampaikan apa orang mandi kan. Orang beli kain putih. Hendak nyampaikan orang gali tanah apa. Hendak. Perlu taruh apa pisang apa. Orang tadi menggali. Raib biarkan ya, raib mati ya. Nggak usah masukkan dalam tanah, neng raib nggak usah. Raib atau orang tinggal letakkan ya mayat di rumah. Letakkan. Biarkan. Udah 7 jam belum? Enggak ya? Nah. Ini kalau udah 7 jam, layap tahu biiznillah la hafirunillah lenyap. Lenyap benar. Nak nanam siapa? Siapa gali tanah? Beri nak muka siapa? Ini
doanya lah. Oh, kalau aku mati bilang apa? Oh, ulur apa pakai benang gitu udah tarik. Itu tarik. Apa namanya itu tak guna ngerusak kuburannya. Ya letakkan di rumah ngapa? Enggak, jasadnya Islam, rohaninya Islam. Tangan belanda, tangan boleh nak bisa, tahu bisa, jasad dan rohani. Ini belajar lah, cari raib, mati raib, cerita dalam kubur. Dalam kubur, mana nampak? Pada timur tanah, mana nampak? Yang dikatakan layap tahu biiznillah lahafirunillallah itu bukan cerita dalam tanah. Ya, cerita kita duduk begini ya. Ini bukan raib lagi lah, lenyap. Layap tahu. Biiznillah lahafirunillallah. Lenyap bersama-sama, jasad dan rohaninya lenyap bersama-sama. Lahafirun itu apa tuh? Kor. Lahafirun illallah. Apa? Allah yang ada gitu dulu. Lahafirun tak ada, tak nampak. Lahafirun illallah. Lenyap bersama-sama. Ada kabar kalau Allah yang ada. Mana cerita tu? Ya. Jadi tidak ada raib itu ceritanya dalam kubur. Itu gak heran ya. Cerita raib tapi cerita dalam kubur raib. Nah, itu bukan raib. Cerita dalam kubur. Kalau raib itu lenyap ya. Cerita lenyap tuh di atas kubur. Begitu. Kita mau ke pasar, belok ke lain. Tidak sampailah orang itu ke pasar. Begitulah kalau takur, hendaklah sampai nyaman senyaman-nyamannya. Tidak ada sesuatu lagi. Inilah dinamai zuk. Inilah dinamai zuk. Orang yang kemasukan setan itu bukan jok namanya.
itu kesetanan. Nah inilah yang dinamai jog. Jog tuh yang dikatakan jog tuh nikmat. Seniman itulah jog. Jog tuh nikmat. Ingat ya, bukan orang jutu yang cakepnya meracau, bukan. Karena nyaman itu ada meracau. Ini ada orang kesetanan dikatakan jog. Nah, jadi jog itu nikmat. Oh, kalau sudah jog, inilah laisa biharfin wala sautin. Ini dikatakan kalau ditarik nyawa, kalau nyawa ditarik diambil, artinya Roh Kudus yang di sama tengah hati ikut ikut ditarik nyawa yang di sama tengah hati ikut kan, maka binasalah jasad perkara. Karena apa? Karena Roh Kudus lari siksa jasad. Nah, kalau Roh Kudus nyawa diambil, Roh Kudus itu keluar memecah ke jasad. Nah, nah, jadi nyawa diambil, Roh Kudus keluar memecah ke jasad. Ya. Berarti apa sih? Ya, jasad dengan roh satu dah. Jasad dengan roh satu. Inilah layak tahu bijinillah habirun itu. Ini proses ini. Nyawa diambil, ya. Roh Kudus ikut kan? Udah ditinggalkan di jasad. Binasa perkara. Nyawa diambil, Roh Kudus keluar, melompat ke jasad satu saja, melompatlah ke Tuhannya. Layak tahu bijinillah lahafirun illallah. Dah cukup dulu kita. Udah ada sejam dah ni. Dah cukup dulu. Dia melompat tu, udah ini cerita dalam tanah mana? Udah dalam tanah tu udah mati dari timbul. Ini cerita nyawa diambil itu bukan di dalam tanah. Nyawa diambil itu di atasnya. Nyawa diambil, Roh Kudus keluar. Kalau nyawa diambil, Roh Kudus sendiri ditinggalkan jasad, binasa jasad. Binasa perkara. Tapi nyawa diambil, Roh Kudus itu keluar, dia melompat ke kita satu dengan jasad. Dan
Sudah ada satu, dia ngambil jatah dulu. Udah ada satu, baru dia mau balik ke Tuhannya. Hidup, hidup,